Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Anwar, NPM 202191086 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pubertas untuk tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Masa remaja awal atau masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja sebenarnya, di mana seorang anak yang telah besar ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa, tetapi dirinya belum siap termasuk orang dewasa. Sulit untuk membedakan antara masa puber dengan masa remaja, karena masa puber adalah bagian dari masa remaja, dan pubertas sering dijadikan sebagai pertanda awal bahwa seseorang tersebut telah memasuki masa remaja. Pubertas juga dapat dimaksudkan sebagai periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Menurut sejumlah ahli, perkembangan pada anak perempuan pubertas terjadi sekitar usia 10 tahun, sedangkan pada anak laki-laki terjadi pada usia sekitar 12 tahun. Menurut Sigmund Freud, masa pubertas berada pada fase genital, di mana pada fase ini terjadi kesenangan atau kegairahan seksual yang sesungguhnya, bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kematangan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bermuara langsung di saluran darah dengan melalui pertukaran zat yang ada di antara jaringan-jaringan kelenjar dengan pembuluh rambut yang ada di dalam kelenjar tadi. Zat-zat yang keluar itu disebut hormon. Selanjutnya, hormon-hormon tadi memberikan stimulasi pada tubuh anak sedemikian rupa, sehingga anak merasakan adanya rangsangan-rangsangan tertentu. Suatu rangsangan hormonal ini menyebabkan rasa tidak tenang pada diri anak. Peristiwa kematangan tersebut pada perempuan terjadi 1,5 sampai 2 tahun lebih awal daripada laki-laki. Terjadi kematangan jasmani bagi perempuan biasanya ditandai dengan adanya menstruasi atau datang bulan. Sedangkan pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma pertama, biasanya lewat bermimpi merasakan kepuasan seksual atau yang disebut mimpi basah. Batasan usia remaja awal atau pubertas yang umum digunakan adalah antara umur 12-15 tahun. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas dan untuk memastikan tahap pubertas tertentu yang telah dicapai adalah haid, basah malam, bukti yang diperoleh dari analisis kimia terhadap air seni, dan foto sinar X dari perkembangan tulang. Adapun perubahan yang terjadi pada masa pubertas diantaranya yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik anak perempuan pada masa pubertas biasanya dimulai saat menginjak usia 8-13 tahun. Namun, seringkali perubahan fisik pertama kali terjadi di sekitar usia 10-11 tahun. Perubahan ini dapat terus berlanjut hingga usia 18 tahun. Beberapa perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan saat pubertas diantaranya 1. Payudara semakin membesar, 2. Mulai mengalami keputihan, 3. Mulai mengalami menstruasi, dan 4. Mulai tumbuh rambut di area kemaluan. Sedangkan perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki pada masa pubertas dimulai saat usia 10-15 tahun. Biasanya masa pubertas anak laki-laki mulai lebih lambat dari perempuan. Anak laki-laki umumnya mengalami perubahan fisik saat berusia 11-12 tahun. Perubahan fisik pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron
Beberapa perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki diantaranya: 1. Otot-otot semakin besar. 2. Dada dan bahunya semakin lebar atau bidang. 3. Mulai tumbuh rambut di kemaluan, ketiak, lengan, dan kaki. 4. Mulai tumbuh jakun di lehernya. Dan 5. Penis dan testis semakin besar. Ketika seseorang memasuki masa pubertas, maka akan terlihat ciri-ciri pada jasmani maupun rohaninya atau kejiwaannya. Ciri-ciri pada masa pubertas terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ciri-ciri primer, yaitu ciri yang berhubungan langsung dengan proses reproduksinya. Adapun ciri-cirinya diantaranya: 1. Mengalami mimpi basah pada anak laki-laki dan mengalami menstruasi pada anak perempuan. 2. Ciri-ciri sekunder, yaitu ciri yang berhubungan dengan tanda-tanda jasmaniah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya pada anak laki-laki yaitu selaput suara semakin besar dan berat, tumbuhnya rambut di sekitar area kemaluan, timbulnya jakun di leher. Sedangkan ciri-ciri sekunder pada perempuan diantaranya yaitu pinggul semakin membesar, payudara mulai membesar, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. 3. Ciri-ciri tersier yang berhubungan dengan psikologis atau kejiwaan. Ciri-ciri tersier ini merupakan ciri-ciri yang berakibat dari 2 ciri-ciri di atas. Di antaranya sebagai berikut, yaitu perubahan sikap dan perilaku, ingin melepaskan diri dari orang tua, dan anak ingin menyamakan dirinya dengan orang dewasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.